Bab 2711, Anehnya Angin Hitam. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kedua orang ini, yang satu adalah bintang dari bintang Tianhe, dan yang lainnya adalah Komandan Garnison Federal bintang Tianhe. Sekarang, pada saat yang sama, dengan armada yang begitu besar, buruh itu secara spontan meminta bantuan dan ingin mengawal Ye Xuan. Pada saat yang sama, masih takut bahwa ini akan memengaruhi Ye Xuan, tetapi sungguh tulus dan takut untuk mengambil inisiatif untuk membiarkan Ye Xuan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan di depannya, tepat ketika mereka tidak ada. Dengan sikap seperti itu, Ye Xuan sedikit malu. Hanya memikirkan hal-hal baik yang telah dilakukan kedua orang itu sebelumnya, dia segera menenangkan pikirannya. Tidak apa-apa untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan bunga. Selain itu, jika Anda bersikeras menolak, saya khawatir efeknya akan kontraproduktif, dan itu akan menimbulkan kecurigaan di detik kedua. Bagaimanapun, sikap keduanya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka telah menebak identitas kaisar. Jika Ye Xuan benar-benar seorang pangeran, dalam hal ini, tentu saja, tidak akan terlalu peduli dengan masalah ini. Jatuh, aku memikirkannya, Ye Xuan tidak banyak bicara, dan mengejutkan kedua orang itu dengan tatapan dingin, dan langsung bersama Xuan Yuan Zixiao dan Green Luo berbalik dan bergegas ke kedalaman medan bintang pemakaman. Karena aku tidak ingin mengekspos pesawat ulang-alik bintang ungu yang baru saja menyelesaikan fusi keempat, tetapi banyak kapal perang kecil lainnya memiliki lebih banyak tangan di tangannya, tetapi tidak ada dari mereka yang telah menyempurnakan, dan hal ini diabaikan sebelumnya. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak pernah mengorbankan kapal perang pribadi kecil. Xuan Yuan Zizhen ingin mengorbankan Xuan Yuanzu, tetapi dia ditolak oleh Ye Xuan. Dia juga berpikir untuk memasuki kedalaman medan bintang dan kedua wanita itu. Ucapkan selamat tinggal, tentu saja tidak perlu memasuki kapal perang pribadi kecil milik orang lain. Dengan cara ini, sekelompok 3 orang melintasi kehampaan dalam daging, dan sekarang mereka telah mengikuti benteng luar angkasa dan lusinan kapal perang militer berbintang sepanjang 3 km, mengawal pemandangan ini, sungguh aneh hingga ekstrim. Beberapa pembangkit tenaga listrik federal yang kadang-kadang ditemui di sepanjang jalan, semuanya menghentikan tubuh mereka, dan tampak seperti hantu. Dengan cara yang sama, sejak lorong di sisi lain bintang Tianhe, udara dan bentuk tubuh telah disembunyikan, diam-diam tergantung di kejauhan, mulut penyanyi hitam bertabur bintang, hati juga sangat tertekan. Jika Ye Xuan dan Xuan Yuan Zijing memiliki kapal perang pribadi kecil, dia akan menyerahkan sebagian besarnya. Kecepatan kapal perang Ye Xuan yang telah dilihatnya, bahkan jika dia adalah daging yang melintasi kehampaan atau menawarkan kapal perang, tidak dapat mengejar ketinggalan. Tetapi sekarang ketiga pria itu melintasi kehampaan dalam daging, dan ketika He Longjiang melihat harapan, dia akan menggigit giginya dan tetap tinggal. Karena dia tahu bahwa Bai Zhengying dan Zhao Long, yang mengikuti bajingan itu sepanjang jalan, akan pergi cepat atau lambat. Tidak mungkin untuk menjaga bintang Tianhe, dan mengikuti pangeran ini untuk berkeliaran di luar. Dalam hal ini, dia memiliki kesempatan. Xuan Yuan Ziyan tidak lemah, tetapi ranah kekuatan dan dia juga sebelum tengah, dan karakter target Ye Xuan dalam perkiraannya, bahkan jika itu disembunyikan, itu pasti tidak ada di lubang hitam. Dalam hal ini, dia tiba-tiba menembak dalam kegelapan, masih ada peluang tertentu untuk meninggalkan Ye Xuan Zhen di bawah kap, dan peluang ini tidak kecil, pasti patut dicoba. 1 hari kemudian, Ye Xuan dan Xuan Yuan 3 orang di depan telah memasuki kedalaman bidang bintang pemakaman, dan pembangkit tenaga listrik federal terakhir yang ditemui di sepanjang jalan adalah setengah hari yang lalu. Selain itu, orang ini tidak menindaklanjuti, dan kultivasinya tidak kuat. Secara umum, masalah keamanan jelas tidak dipertimbangkan sama sekali. Selain itu, Ye Xuan memiliki orang kuat lubang hitam seperti Xuan Yuan Ziyan, dan bahkan dia sendiri mungkin adalah perbaikan ini, ditambah lagi dia memiliki kapal perang pribadi kecil dengan pencuri kecepatan. Selain itu, apa yang disebut Dewa Bai Zhengjun dan Zhao Long pada dasarnya hanya sebuah isyarat. Itu cukup untuk 1 hari, dan kemudian itu hanya akan menyebabkan kaisar tidak senang. Kemudian armada belakang dengan cepat berhenti dan kemudian perlahan kembali ke kapal. Pencuri bintang yang menyembunyikan bentuk tubuh dan napasnya, melihat kesempatan itu, dan segera melangkah maju, dan segera menyentuh ketiganya. Hei, saat suasana yang agung dan ganas tiba-tiba muncul tanpa peringatan,
kekosongan dalam radius 100 mil membuat sedikit getaran, dan kemudian jejak kaki energi besar menyerupai gunung. Tudung itu tiba-tiba ditekan ke atas kepala Ye Xuan. Pencuri bintang Loying hitam, wajah Xuan Yuanzian berubah dan tiba-tiba berteriak, "Lobak hijau, lindungi kakak Ye, aku pergi untuk menghancurkannya." Pada saat berikutnya, Xuan Yuanzian memiliki embusan ungu di tubuhnya, dan angin akan naik, berubah menjadi sungai ungu yang menggantung ungu, dan bergemuruh dan bergoyang, dan bintang itu akan mencuri langit berbintang Gunung Pangruo. Cakar raksasa itu menghantam, dan bentuk tubuhnya membengkak, dan bentuk Loying hitam berguling, hampir 100 mil. Alasan untuk ini jelas untuk mengkhawatirkan pertempuran sengit antara dua pembangkit tenaga lubang hitam, dan akibatnya yang tersisa akan melukai Ye Xuan. Dalam adegan episode ini, hati Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparnya. Awalnya, dia ingin mengangkat tangannya dan mengorbankan benteng luar angkasa nyamuk hitam. Namun, dia diusir oleh armada bintang Tianhe, yang masih terlihat di kejauhan. Pada saat yang sama, di antara armada Tianhexing yang telah melakukan perjalanan jauh dan luas, ruang kendali benteng ruang angkasa kelas nebula berdiameter 5 meter, Bai Zhengjun dan Zhao Long juga tiba-tiba mengubah wajah mereka, dan mereka berteriak. Membutakan, pencuri bintang Black Loying, ini hanya mencari kematian, menjaga, segera melaju, kembalikan aku segera, lompatan ruang angkasa. Saat Bai Zhengjun dan Zhao Long keduanya meninggal di dekat Bibi, suara gemuruh dan gemuruh terdengar, ribuan mil di depan, tepat di atas kepala Ye Xuan dan Luluo, bintang kosong asli dari meteor di tengah, sebuah benteng ruang angkasa dengan diameter 10.000 meter tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Itu adalah andalan utama angin hitam pengintai iblis. Faktanya, angin hitam telah lama menunggu di kejauhan, dan setelah melihat armada bintang Tianhe berangsur-angsur menjauh, itu hampir siap untuk ditembak, dan dia tidak berharap untuk dirampok oleh Black Loying. Tetapi itu tidak masalah sama sekali, itu tidak mempengaruhi hasilnya. Hei, suara dengungan samar dari kekosongan terdengar lagi, dan angin hitam pun terungkap. Pertama kali, ruang bawah mampu menembakkan kolom cahaya hitam dengan diameter sekitar 100 meter. Tanpa ketegangan apapun, Ye Xuan dan Green Luo diselimuti bersama. Panggil, kolom cahaya hitam besar itu berkedip dan dengan cepat mengambilnya lagi. Kemudian, Begarno sekali lagi meluncurkan metode susunan tersembunyi, dan menghilang secara langsung. Sebagian besar waktu, lompatan ruang angkasa dimulai dan menjauh. Di benteng ruang angkasa kelas nebula armada Tianhexing, wajah Bai Zhengjun dan Zhao Long hampir pada saat yang sama pucat, dan mereka duduk di tanah dan berteriak keras. Angin hitam, itu jelas angin hitam. Setelah akhir, Kaisar dibawa pergi oleh iblis. Bencana surgawi dan buatan manusia. Hari ini, negara yang berdebu akan tamat. Saat memikirkan badai dahsyat dari bintang kekaisaran kaisar, Bai Zhengjun dan Zhao Long keduanya gemetar. Kali ini, itu benar-benar lubang untuk mengubur diri mereka sendiri. Saya tahu apa yang harus dilindungi dan apa yang harus dilindungi. Seberapa jauh untuk menghindarinya, setidaknya tidak secara langsung bertanggung jawab saat bayangan Ye Xuan dan Luluo langsung menghilang dan lenyap, bahkan kapal perang angin hitam pun menghilang. Xuan Yuanzijing, yang awalnya berjarak 100 mil, tiba-tiba berubah. Bahkan pencuri bintang Black Loying benar-benar berputar-putar, dan kedua pria itu menghentikan serangan secara serempak, melihat ke arah hilangnya benteng angin perang, sejenak. Bagi pencuri bintang Black Loying, tujuannya telah hilang, dan jelas tidak ada artinya untuk memainkannya lagi. Bagi Xuan Yuanzian, orang-orang yang ingin melindungi diambil oleh iblis, dan tidak ada artinya untuk bertarung dengan pencuri bintang. Jika kamu tidak melakukan kesalahan, anak ini seharusnya dibawa pergi oleh benteng luar angkasa penyihir terakhir kali. Apakah ini terlalu jauh ke belakang? Setelah beberapa saat hening, ekspresi wajah Xuan Yuanzian dengan cepat menjadi eksentrik, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan kata-katanya sendiri, tetapi dia adalah keberadaan yang ajaib. Terakhir kali, kali ini, tentu saja tidak. Sesuatu, memang sakit, tapi itu angin hitam pengintai iblis. Sudah berapa tahun berlalu, hanya untuk mencium namanya, tetapi itu membuka mata. Pencuri bintang Loying hitam mendengar gumaman Xuan Yuanzian tentang suaranya sendiri, dan langsung menutup mata, dan dia berbicara tentang bentuk tubuhnya, dan dia ingin pergi jauh. Ledakan, ledakan, pada saat ini juga, tepat setelah lompatan luar angkasa, benteng luar angkasa kelas nebula dari armada Tianhexing,
yang datang dari jarak 1000 mil, tiba-tiba meledakkan dua energi putih berdiameter 500 meter tanpa peringatan apapun. Kolom cahaya. Ini bukan senjata bintang pada kapal perang berperingkat bintang atau bintang. Ini adalah perusak sungguhan. Bahkan meteor dapat dibakar dalam sekejap. Sosok pencuri bintang loying hitam itu berangkat, hanya untuk bertemu dengan salah satu sinar energi senjata penghancur. Ketika tidak ada waktu, tidak ada bantingan, dan sosok itu langsung diselimuti oleh cahaya peledak berdiameter 500 meter. Langsung terbang untuk terbang. Sinar energi dari meriam hancur lainnya ditembakkan ke Suanyuan ungu kalajengking. Sialan, tatapan yang terakhir begitu cerah sehingga dia tidak ragu untuk menghancurkan wajah safir pada cincin di tangan kanannya. Saat cahaya biru samar tiba-tiba menyala, bentuk tubuh Suanyuan Xian langsung terbungkus dan berubah menjadi orang suci yang samar, menghilang dari kilatan batu cahaya yang tiba di sinar energi senjata berdiameter 500 meter yang hancur, tidak terlihat. Dan sosok di posisi kosongnya, tubuh yang sama dengan Suanyuan Xian, tetapi wajahnya stagnan dan tidak senonoh, dan setelah setengah saat, dia dihancurkan oleh sinar energi peledakan berdiameter 500 meter. Terkena, berubah menjadi abu terbang. Pada saat yang sama, di ruang kendali utama benteng ruang angkasa kelas nebula ini, Bai Zhengjun dan Zhao Long hampir menatap layar monitor di depan mereka, lalu menoleh dengan serius dan saling memandang. Pencuri bintang loying hitam benar-benar hancur, gadis kecil Suanyuan, sepertinya aku tidak melihatnya. Penghancur kecepatan semacam ini tidak dapat melarikan diri bahkan di lubang hitam. Yakinlah, aku dapat melihatnya dengan jelas, dan aku mati dan tegak. Selain itu, Kaisar dan Kalajengking Hijau tidak boleh kembali, yaitu, hal-hal sebelumnya. Itu untuk sementara ditekan, tidak harus, jauh-jauh sebelumnya, tetapi bertemu dengan banyak pusat kekuatan federal, mereka semua melihat kita menjaga Kaisar. Oh, tidak masalah, aku kembali satu persatu dan semuanya terbunuh. Bagaimanapun, hal-hal yang diambil Kaisar oleh iblis tidak dapat diungkapkan. Secara khusus, tidak mungkin untuk memberitahu orang-orang bahwa itu terkait dengan kita. Benar, orang-orang di armadamu, apakah kamu dapat diandalkan? Sepertiga dari mereka bukanlah belenggu keluarga Shaoku. Kalian dapat yakin bahwa setelah kembali, mereka akan berada dalam tahanan rumah. Dalam waktu 1 bulan, sepertiga dari prajurit semuanya akan mati secara tiba-tiba. Berbicara tentang ini, Zhao Long menoleh ke Bai Zhengjun dan saling memandang. Wajah dan fajar keduanya eksentrik. Meskipun tidak ada pernyataan yang jelas di mulut, hati kedua pria itu cerah. Setelah melewati kejadian ini, dua tipu muslihat lama, yang telah bertarung selama bertahun-tahun, benar-benar meringkuk bersama. Bahkan ketika aku bersama untuk menyenangkan Kaisar, hubungan antara keduanya jauh lebih tidak solid dan stabil daripada sekarang. Semua ini sangat ironis. Panggil. Tepat ketika Bai Zhengjun dan Zhao Long keduanya menyelinap kembali dengan seluruh armada bintang Tianhe, sisi lain dari pemandangan itu ribuan mil jauhnya. Cahaya biru samar melintas, dan kemudian, sosok Suanyuan terungkap dengan tenang. Tanpa sadar, dia meluncur ke cincin safir yang dikenakan di jari tangan kanannya. Wajah cincin biru dalam yang asli dengan jelas menunjukkan retakan. Retakan ini membuat Suanyuan Xian tampak semakin langka. Kata-kata di mulutnya hampir menggertakkan, Bai Zhengjun dan Zhao Long adalah dua orang idiot sejati. Sebenarnya, untuk membunuh orang, mereka telah menyinggung wanita saat ini yang mewakili Kaisar Suanyuan. Oh, menyakitkan bagiku untuk membayar harga yang begitu mahal, kamu tunggu. Setelah mengatakan itu, Suanyuan Xian dengan cepat terkunci dan tertegun, dan gumaman di mulutnya tampak lebih tenang, hanya ada dua batasan pada penggunaan cincin bayangan hantu. Kembali ke bintang Tianhe, bahkan Tuan Su tidak dapat lagi mengunjungi, jika tidak, jika Bai Zhengjun dan Zhao Long tahu bahwa Nona Ben tidak canggung, saya khawatir si idiot itu akan berusaha sekuat tenaga menghalanginya di medan bintang ini. Demi saat ini, kita hanya bisa memasuki inti dari kedalaman bintang pemakaman, hanya diam-diam mencari benteng luar angkasa prajurit udara gelap. Ye Big Brother, kamu tidak bisa memiliki apapun. Berbicara tentang kalimat terakhir, tatapan Suanyuan Zi tiba-tiba mendesah, dan setelah menghela nafas, dia dengan cepat menyembunyikan sosoknya dan diam-diam bergegas ke inti kedalaman bidang pemakaman. Dia tahu bahwa benteng luar angkasa Battlestar berada di kedalaman bidang bintang ini, tetapi di mana itu hanya dapat ditemukan di tumpukan jerami.
Itu adalah keberuntungan murni. Faktanya, bahkan jika Anda menemukan angin hitam, bagaimana mungkin? Titik 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 titik. Setelah mengambil daun Yesuan dan Lulu, nomor angin hitam dari metode susunan tersembunyi dibuka, dan lompatan luar angkasa dimulai pada saat pertama, langsung mencapai 1 juta mil jauhnya, mengambang di belakang bintang kematian hitam yang besar. Jelas, pada saat ini, bentuk Yesuan dan Lulu juga terbungkus dalam kolom cahaya hitam, yang muncul di aula mewah di area inti lapisan keempat angin hitam. Kolom cahaya bintang pertempuran iblis tidak hanya mampu menangkap orang-orang di dasar penjara Fulo, tetapi dapat muncul di mana saja di lantai manapun. Bagi para tahanan yang dipenjara seperti Yesuan, iblis harus mengintai untuk pertama kalinya untuk menginterogasi, dan dia tidak dapat bekerja untuk pergi ke dasar tempat Wan Luo, jadi tentu saja, Yesuan dan Luluo dapatkan lobi mewah teratas. Pada saat ini, dengan kemunculan Yesuan dan Luluo, ragu di sofa kulit Warcraft segera mencibir, dan pemandangan itu menyapu tubuh Yesuan, tertawa dan tertawa, "Wah, kamu sangat baik, luar biasa." Pada saat ini, Yesuan sedang terburu-buru. Ya, dia juga memiliki nyamuk hitam, serta nyamuk dan gunung Nebo. Tetapi meskipun itu adalah nyamuk, kultivasinya hanya tahap ke-7 dari lubang hitam. Baru saja memasuki tahap akhir, tidak perlu dikatakan bahwa itu masih di tengah lubang hitam. Bahkan jika keduanya bergandengan tangan, tidak mungkin menjadi lawan lubang hitam dalam kesempurnaan besar tingkat ke-9. Terlebih lagi, keduanya berada di Dark Bass Battlestar, dan nyamuk hitam sekarang dibawa ke dunia abadi oleh Yesuan. Dengan kultivasi tingkat rendahnya saat ini, alasan mengapa dia dapat membawa orang bertabur bintang hitam ke dalam tubuh tergantung pada pekerjaan ruang lipat nyamuk hitam, tetapi dengan cara yang sama, dia ingin melepaskan kekuatan bertabur bintang di nyamuk hitam. Kemudian, itu tidak dapat dikeluarkan langsung dari tubuh. Hanya benteng ruang nyamuk hitam yang dapat dilepaskan terlebih dahulu, dan kemudian dapat direalisasikan. Namun sekarang dia berada di angin hitam, tidak ada cara untuk tinggal di dalam benteng luar angkasa, tetapi juga benteng luar angkasa lainnya, ruang lipat juga menjijikkan, ini adalah papan pendek. Selain itu, bagaimana jika Anda dapat melepaskan nomor nyamuk hitam? Kekuatan nomor nyamuk hitam juga habis, tetapi tidak cukup untuk menebak satu orang. Sebaliknya, ia harus menangkap nomor nyamuk hitam. Hal bodoh ini, Yesuan tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, nyamuk hitam sekarang berada di dunia abadi tubuhnya, selama dia tidak mengeluarkannya, bahkan jika itu adalah lubang hitam, perbaikan tingkat 9 tidak dapat secara aktif mendeteksinya. Bahkan jika itu adalah pengakuan, selama Yesuan dapat menggigit giginya, pihak lain masih tidak memiliki cara. Artinya, sekarang dia, bahkan nomor nyamuk hitam tidak dapat mengandalkannya, belum lagi kepala lobak hijau di sebelahnya, hanya tingkat keempat planet di dunia keempat, dia dapat membunuhnya dengan satu jari. Bagaimanapun, Yesuan ingin menyelamatkan dirinya sendiri sekarang, dan kekuatannya tidak diharapkan. Satu-satunya kesempatan adalah penipuan. Menyadari hal ini, jantung Yesuan berdetak kencang dan mulai menghitung serta menyimpulkannya dengan panik. Belum lagi, setelah istirahat sejenak, dia benar-benar menemukan jalan keluar. Sebuah solusi yang sangat berbahaya, dan hanya sementara sebelum masa depan, akan ada jalan keluar di masa depan. Meski begitu, dia tetap memutuskan pertama kali, karena, selain metode ini, tidak ada strategi yang lebih baik. Semut inti bintang kecil, berani memulai melawan nyamuk hitam yang ditinggalkan Laozi, keberanianmu cukup besar, itu hanya mencari kematian. Meraih Yesuan, dia tidak terburu-buru, dan dengan pikiran seperti tikus seperti kucing, wajahnya menunjukkan ekspresi malas, mencibir pada Yesuan, katakan saja, di mana nyamuk hitam itu. Bagaimana kamu melakukan semuanya? Jika jawabannya memuaskan Laozi, mungkin kamu bisa mengampuni hidupmu. Kentut, putra ini menggunakanmu untuk mengampuni. Pramuka kecil itu memiliki kepala besar. Apa yang kamu lakukan saat kamu melakukannya? Tanpa menunggu pengawasan, Yesuan sudah menggeram dengan kakinya terangkat, dan sambil marah, dia mengangkat jarinya ke paca, dan jari telunjuk tangan kanannya bergegas ke hidungnya, kamu bajingan, anak ini. Rencananya baru saja selesai setengahnya, dan solusi kultur gen tingkat 9 baru saja tiba. Hanya mengenai cairan tingkat 8 untuk mempersiapkan belenggu keluarga Xuanyuan, kamu akan hancur, kamu masih memikirkan dirimu sendiri, bagaimana memberitahu iblis setelah kembali. Setelah mengatakan itu,
Ye Xuan masih tidak mengerti temperamennya, dan bersumpah pada sumpah serapah yang telah dia desah dengan tercengang, upaya para pendeta tinggi Wensing semuanya diaduk olehmu, kamu idiot. Diam, diam mati. Pada saat ini, selain Ye Xuan dan Green Luo, Pacha, di lapisan keempat aula mewah angin hitam, ada lebih dari 10 tokoh, yang semuanya adalah kepala pelayan kepercayaan dan kelompok pemikir. Tapi sekarang, mereka semua telah dikejutkan oleh kata-kata Ye Xuan. Setelah waktu yang lama, Pacha menelan ludahnya dan bertanya tanpa sadar, kamu, apa yang akan kamu ketahui tentang para pendeta tinggi Wensing? Kamu, apa maksudmu? Apa maksudmu? Itulah artinya. Kedipan mata Ye Xuan secara langsung memprovokasi sumber spiritual otak. Dalam sekejap, roh murni magis dari roh iblis menyebar, jelas ke papan besar yang tergantung di bawah kelopak mata. Seperti batu bata, tidak perlu merasakan, selama itu adalah individu, dapat dirasakan. Tian, Ye Xuan, apakah kamu sebenarnya iblis? Yang pertama dari lobak hijau bereaksi, dan tampak canggung. Sekali lagi, saya memikirkan kata-kata Ye Xuan. Ternyata orang ini sebenarnya adalah pengganggu teran, yang dirancang untuk dekat dengan Suanyuan Xiannya, dan juga menatap 8 tingkat Suanyuan. Formulasi solusi kultur gen. Begitu aku membaca ini, lobak hijau itu tiba-tiba retak dan menggeram. Kau binatang buas, kehilangan aku dan Xian jadi percaya padamu, kau dekat dengan kami, sebenarnya untuk formula cair 8 tingkat Kaisar Suanyuan. Aku membunuhmu. Dalam suara menderu, Green Luo mengangkat tangannya dan membawanya ke Ye Xuan. Namun, pertama kali langsung dikejutkan oleh Ye Xuan dengan kekuatan spiritual, dan ia jatuh ke tanah. Dia adalah yang terkuat dari planet tingkat ke-7 di dunia ke-7. Bukan itu masalahnya. Ye Xuan berhasil karena hati-hati hijau sudah mati, dan hati itu hancur, dan serangan Ye Xuan disebabkan. Lihat, ini adalah hal baik yang kamu lakukan, bangga akan hal itu. Nyaman, di bawah hati, aku memuji lobak hijau. Dewa ini akan bekerja sama. Permukaan Ye Xuan diam. Silau itu berteriak di masa lalu dan berteriak, anak suci ini mematuhi perintah iblis dan diberi waktu singkat oleh pendeta tinggi. Rahasia batin dapat menipu misteri otak manusia dan penjelajahan otak super, dan akhirnya bercampur dengannya untuk mendapatkan identitas, dan kemudian dengan mengorbankan sejumlah besar kekuatan federal untuk menyelamatkan nomor nyamuk hitam, mendapatkan banyak poin kontribusi federal, dan akhirnya menukar cairan kultur gen 9 tingkat. Sekarang Anda dapat melihat formula cairan 8 tingkat, tetapi Anda sangat ceroboh. Masalah ini, setelah kembali ke wilayah iblis, Anda akan pergi ke iblis dan pendeta tinggi untuk berbuat dosa. Kata ini, Ye Xuan juga dikatakan setelah pertimbangan yang cermat. Segala sesuatu tentang kelompok iblis, dia diberitahu dari Gunung Nebo ketika dia bosan. Sama seperti Wensing pendeta tinggi di Kaisar berasal dari suku nyamuk hitam, oleh karena itu, kata-kata Ye Xuan tidak memiliki banyak celah. Iblis memiliki total 10 suku, yang masing-masing adalah 1 juta orang dan seorang pemimpin besar. 10 pemimpin besar, memimpin 10 suku teratas, tunduk pada iblis. Para penyihir di bintang pemakaman alam semesta ketiga mengintai 10 benteng luar angkasa. Sebenarnya, mereka berasal dari 10 suku teratas yang berbeda. Nyamuk hitam berasal dari nyamuk hitam, dan angin hitam berasal dari suku angin hitam. Oleh karena itu, untuk situasi di suku nyamuk hitam, dia tidak dapat sepenuhnya dipahami. Tetapi dia tahu bahwa pendeta tinggi Wendeng adalah orang merah di depan Kaisar Iblis, tetapi juga dari suku nyamuk hitam. Dalam hal ini, orang suci suku nyamuk hitam berada di bawah pertandingan pendeta tinggi Wensing. Misi rahasia, menghindari kepala besar garis depannya, tetapi langsung mencari nyamuk hitam dari suku nyamuk hitam. Ini sepenuhnya masuk akal. Poin utamanya adalah bahwa kekuatan mental iblis Ye Xuan tidak dapat dipalsukan, itu masih sangat murni, dan kultivasinya tidak tinggi, tetapi tingkat kekuatan spiritualnya tidak rendah. Ini adalah karakteristik dari 10 suku teratas. Jadi, dia menebaknya, benar-benar hancur. Melihat Ye Xuan yang sombong di depannya, iblis itu berteriak pada kepala besar dan menebak wajah yang muram, dan tiba-tiba jatuh ke dalam tenggelam, lama terdiam. Apa yang dikatakan Ye Xuan benar-benar tidak dapat diterima olehnya. Tetapi yang fatal adalah bahwa tidak peduli bagaimana para tiran dianalisis, selalu tidak ada keraguan yang dapat diperbesar. Faktanya, hanya identitas iblis orang lain sudah cukup untuk menjelaskan semuanya.
Menghadapi fakta ini, bahkan jika dia menemukan keraguan dari kata-kata orang lain, hasil akhirnya jelas akan pucat dan lemah. Tidak ada makna yang besar sama sekali. Dengan memanjakan, dengan kata-kata sebelum dan sesudah saling mencari, tetapi selalu tidak dapat menemukan keraguan, dia menebak fakta yang dikatakan Ye Xuan dalam hatinya. Tetapi dia tidak mau, untuk mengatakan kemarahan yang baik, sekejap mata telah menjadi kesalahan, masalah ini, tidak ada yang bisa dengan tenang menerima dan menerima dalam waktu singkat. Dalam kilatan senja, setelah dia menebak pikirannya, dia akhirnya mengubah hatinya menjadi hati. Dia menggigit giginya dan membantingnya ke Ye Xuan, aku akan bertanya lagi, di mana nomor nyamuk hitam itu? Jika ada setengah dari penyembunyian itu, aku sebagai komandan tertinggi pengintai iblis di garis depan, dia berhak membunuhmu di tempat, dan dia tidak bisa kembali dan meminta dosa di depan pendeta tinggi. Nak, kamu harus berpikir jernih. Kelopak mata Ye Xuan melonjak liar, dan hatiku tiba-tiba terangkat. Orang ini sombong dan kejam saat ini. Pada saat ini dan bahkan lebih dalam kesedihan, dia mungkin tidak dapat melakukannya ketika dia berbicara. Jika memungkinkan, Ye Xuan tidak mau mengambil nyawanya sendiri untuk berjudi. Tapi sekarang dia tidak punya jalan mundur. Setelah nyamuk hitam dikeluarkan, pihak lain harus dapat melihat masalah dari jumlah iblis di dalamnya. Ini tidak dapat dijelaskan. Adalah mungkin untuk membebaskan tahanan federal, tetapi jumlah pengintai iblis asli hanya dapat 3.000. Tidak cukup, karena Gu menebak bahwa dia sedang menunggu bintang Tianhe, itu harus dipersiapkan. Pengintai iblis di medan bintang tempat nyamuk hitam berada sebagian besar memegang kendali. Pikiran-pikiran ini berkelebat di benak saya seperti kilatan petir. Setelah situasi itu disadari, Ye Xuan menghela napas dan hanya bisa berjalan ke kulit kepala yang hitam. Hei, anak ini tidak takut. Jika Anda menebak bahwa kepala besar itu akan mengusir iblis, maka Anda akan mulai. Wajahnya tercengang dan tercengang. Hati Ye Xuan bergetar, tetapi wajahnya tidak takut dan bahkan tercengang. Dia diam-diam memperingatkan, jangan lupa, ketika putra dibawa ke Balewin, Wan Luo ada banyak orang di pihak federal yang dapat melihat bahwa, dengan peringkat saya saat ini di klasemen kontribusi federal, masalah ini akan segera menyebar. Ketika Kaisar bertanya, jika Anda tidak dapat membayar seseorang, apa konsekuensinya? Kurasa aku tidak perlu terlalu banyak mengingatkanmu. Meskipun itu ancaman, itu memang fakta. Ia hanya satu dari 10 pemimpin besar suku angin hitam. Beraninya kau menghadapi Kaisar. Saat itu, aku mendengar kata-kata Ye Xuan. Hatiku memikirkan adegan kemarahan Kaisar. Seluruh kulit kepala mati rasa, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam lagi. Karena kau menganggap Kaisar menindasku, maka, mari kita berbisnis. Setelah beberapa perhitungan, tiran itu menebak bahwa ada tindakan balasan, dan ada seringai di wajahnya, menatap Ye Xuan dengan tatapan cemberut. Bahkan jika kau benar-benar memiliki misi rahasia dari kerabat iblis, tetapi masalah ini aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Jangan katakan bahwa kau adalah putra suku nyamuk hitam. Bahkan jika kau mengaku sebagai Kaisar Iblis, pemimpin harus memverifikasinya sebelum memutuskannya. Jadi, inilah saatnya untuk kembali ke medan bintang iblis. Karena ini adalah misi rahasia untuk kerabat Kaisar, tidak apa-apa bagi pemimpin untuk kembali 2 tahun sebelumnya, tetapi sebelum itu, identitasmu jelas dan kau hanya bisa menjadi tua. Jujur saja di penjara Wan Luo. Adapun wanita manusia ini, hei, itu tidak berguna, biarkan pemimpin mengeluarkannya. Ledakan. Berbicara tentang akhir, tiran itu menebak dengan tiba-tiba, dan melihat ke bawah ke tangkai hijau yang tertegun dan melihat ke atas. Kemudian, setelah Ye Xuan kembali ke para dewa, dia menebaknya dan tiba-tiba membantingnya. Sebuah kejutan keluar, darah langit langsung tersebar, dan cahaya hijau yang bersinar dalam koma langsung ditembakkan menjadi kabut berdarah, dan bahkan sepotong daging dan darah seukuran kuku tidak tersisa. Hahaha, orang ini mencurigakan, tetapi ini adalah misi rahasia kerabat iblis. Pemimpin tidak berani mengabaikannya. Dia segera memberitahu 8 benteng luar angkasa lainnya dan mengirim semua persediaan ke area lubang cacing. Pemimpin kembali ke bintang iblis terlebih dahulu. Adapun orang ini, pegang panglima perang. Panggil, tawa dimulai, dan tiran itu menebak gelombang pidato. Sebuah film cahaya hitam dengan diameter 100 meter muncul di tanah aula. Itu karena kematian tragis lobak hijau sehingga saya dikejutkan oleh pembelaan Ye Xuan.
Saya hanya merasa bahwa kaki saya kosong dan bentuk tubuh saya bahkan hitam. Jatuh di dalam film. Hei, Dangdang, sosok itu jatuh dengan keras ke tanah. Sebelum Yesuan memanjat, ada guncangan yang familiar di telinganya, yang merupakan suara jatuhnya penjara Wan Luo. Memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling, wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Segala sesuatu di sekitarnya terasa familiar dan aneh. Lingkungannya persis sama dengan lantai pertama tangki bawah nyamuk hitam, tetapi di kejauhan, pusat kekuatan federal yang ditahan di kandang semuanya adalah wajah-wajah aneh. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah dasar angin hitam. Hanya dalam beberapa bulan, dia ditahan 2 kali di 2 gubuk pria kulit hitam yang berbeda di penjara hitam. Masalah ini benar-benar menyebalkan, dan yang lebih bersalah adalah kematian Lobak Hijau. Saya pikir gadis itu dalam keadaan koma dengan kebencian yang besar terhadapnya sebelum dia meninggal. Saat ini, tidak ada kesempatan untuk penjelasan. Yesuan merasa tidak dapat dijelaskan di dada, menggertakkan giginya, hanya ingin membunuh. Setelah sekian lama, suasana hati Yesuan yang bergejolak berangsur-angsur tenang, duduk bersila di tengah kandang, memejamkan mata, dan memikirkan situasi, dengan cepat menganalisis situasi saat ini. Tidak diragukan lagi bahwa begitu dia kembali ke medan iblis, kebohongannya akan segera terungkap. Akibat besar yang dia katakan sebelumnya mengacu pada masalah ini. Baginya, saat ini hanya ada 2 cara untuk pergi, baik untuk menghentikan para tiran kembali ke medan bintang iblis, atau untuk membunuh atau menaklukkannya sebelum angin hitam memasuki lubang cacing dan kembali ke alam semesta pertama yang berlawanan. Kedua, cara ini, tidak peduli yang mana, harus didasarkan pada premis, yaitu, melebur kembali cetakan budak tingkat 9 atau bahkan tingkat 10, sehingga dianggap memiliki kondisi untuk menunggu kesempatan untuk memulai. Alasan mengapa perbudakan tingkat 10 diperlukan adalah karena topan sekarang menjadi kesempurnaan agung tingkat 8 dari alam lubang hitam ke-8. Setelah pihak lain memasuki alam besar ke-9 setelah lubang hitam, maka budak ke-9 India mungkin tidak diasuransikan. Begitu saya membaca ini, Yesuan menarik napas dalam-dalam dan untuk sementara menyingkirkan semua pikiran membingungkan lainnya di otak ke samping, dan segera dia menjadi tenang dan mendesak akumulasi inti spiritual di laut sebanyak mungkin. Roh dari roh sumber, mencoba yang terbaik untuk mulai memadatkan budak waktu berlalu perlahan, tanpa disadari, dan 10 hari berlalu. Selama 10 hari, Yesuan, yang sekali lagi di penjara Wan Luo, tidak bergerak. Dia terus memejamkan mata dan dalam keadaan melupakan banyak hal. Di bawah keadaan penampilan, sumber spiritual nuklir dalam pikirannya justru sebaliknya, dan dia selalu melakukan operasi gila yang ekstrim. Dalam 10 hari, Yesuan tahu bahwa sumber spiritual laut terus-menerus diekstraksi dari sejumlah besar sumber spiritual, dan kemudian dia dikondensasikan berulang-ulang sesuai dengan metode unik perbudakan kondensasi. Dari tingkat perbudakan pertama, level dan kualitas terus ditingkatkan, tetapi yang terbunuh dari pemurnian Yesuan selalu hanya 1. Saat para budak sampai ke belakang, waktu dan energi yang dibutuhkan untuk mengembun sekali akan menjadi kengerian yang hebat. Bahkan kekuatan roh yang perlu diinvestasikan akan menjadi garis lurus pertumbuhan geometris. Jika Anda ingin mengembunkan yang terbunuh level 10, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk menggunakan kecepatan Yesuan. Namun kali ini, dia benar-benar gila, dan dia tidak bisa tidur selama 10 hari dan 10 malam. Dia akhirnya menyadari bahwa pembunuhan laut terus-menerus ditekan dan disempurnakan, dan dia dipromosikan ke tingkat ke-10. Ini adalah cetakan budak 10 tingkat pertama yang dipadatkan Yesuan. Dibandingkan dengan cetakan budak sebelumnya, setelah mencapai tingkat ke-10, warnanya telah berubah dari hitam murni menjadi hitam dan ungu. Misteri stok yang tidak dapat dijelaskan. Hanya dengan satu pandangan, Yesuan memiliki keyakinan besar pada cetakan budak 10 tingkat ini. Dia memiliki perasaan pingsan. Cetakan budak setelah tingkat ke-10 tampaknya berbeda dari sebelumnya, tidak hanya warnanya, tetapi juga kinerja. Ada juga perubahan kualitatif. Namun semua ini hanya tebakan saat ini, dan perlu menunggu sampai keberhasilan tiran untuk menanam cetakan budak 10 tingkat ini. Dengan keberhasilan cetakan budak 10 tingkat ini, Yesuan telah tergantung di mata orang buta, dan akhirnya jatuh setengah, tetapi hanya setengah. Dengan cetakan budak 10 tingkat, baginya, artinya hanya dia memiliki kualifikasi untuk menilai tembakan, tetapi itu tidak berarti bahwa tembakan ini akan berhasil. Setelah memikirkannya,
Ye Xuan memutuskan untuk membuat beberapa persiapan sebelum melakukannya, jika tidak ada jalan mundur setelah kegagalan. Dia bermaksud untuk mengintegrasikan kembali parit, prajurit, dan kapal perang pribadi yang telah menyelesaikan 4 integrasi sebelumnya. Saya percaya bahwa setelah menyelesaikan integrasi kelima, parit dan kapal perang yang awalnya merupakan produk super kemungkinan besar dapat ditingkatkan menjadi harta karun legendaris bintang-bintang. Dan karena lahirnya roh pedang, itu adalah pedang darah bintang perang yang telah lama menjadi harta karun legendaris, sangat mungkin untuk melompat menjadi harta karun epik. Dengan cara ini, bahkan jika tindakan bersumpah terhadap para tiran gagal, begitu wajahnya terkoyak, apakah itu berjuang atau menunggu kesempatan, Ye Xuan akan lebih berani. Tentu saja, untuk mencapai peningkatan kualitas, kali ini ditambahkan ke perpaduan kelima bahan habis pakai dan jenis harta karun yang sama, level dan kualitasnya juga harus dipilih dengan cermat. Setelah keputusan itu, Ye Xuan segera menjadi roh dan dipilih dengan cermat. Untuk puluhan ribu kotak ruang angkasa di dunia abadi, Ye Xuan tidak mencarinya. Yang pertama terlalu banyak, terlalu rumit, dan yang kedua adalah karena orang-orang yang diperas olehnya memang cukup keluarga Feng, tetapi pada dasarnya hal-hal terbaik semuanya ada di 30% bagian tubuh, meskipun 70% daun yang diperoleh Ye Xuan pada dasarnya sangat langka, tetapi untuk integrasi utama kelima, namun, jelas ada beberapa kekurangan kualitas. Untungnya, di area gudang ketiga nyamuk hitam terakhir kali, dia menemukan beberapa legenda, epik, dan bahkan harta karun dan material tingkat harta karun yang bagus, kali ini tepat. Setelah beberapa pemeriksaan, Ye Xuan memilih 3 di antaranya, yaitu kristal air mata bintang, kekosongan, dan kapal lubang cacing. Total ada 3 kristal tetesan air mata. Ye Xuan hanya mengambil 1 potong dan bersiap untuk memurnikannya menjadi pedang roh bintang darah ajaib. Kelasnya adalah mineral epik langit berbintang, yang dapat meningkatkan spiritualitas pedang sumsum darah ajaib. Kekosongan tidak padam, dan Ye Xuan bermaksud untuk memurnikannya menjadi enamel phoenix ungu. Kelasnya adalah mineral bintang keperjanjian. Dengan integrasi emas ini, parit Ye Xuan harus ditingkatkan, dan bahkan menjadi harta karun epik. Bukan tidak mungkin, bagaimanapun juga, kekosongan yang tak tertandingi adalah harta karun langit berbintang. Adapun kapal lubang cacing, perlu disebutkan. Meskipun levelnya hanya kapal perang epik, ia sangat kuat dan dapat menahan kengerian lompatan lubang cacing. Jika kapal ini diintegrasikan ke dalam pesawat ulang-alik bintang ungu akan dibuat. Jika pesawat ulang-alik juga dapat memiliki kinerja yang mengerikan dan kokoh seperti itu, maka begitu ia gagal menebak perbudakan 10 tingkat, ia tidak akan dapat melarikan diri. Bahkan jika ia telah dibawa ke lubang cacing alam semesta alami yang mengarah ke alam semesta pertama di bagian terdalam dari inti bintang pemakaman, Ye Xuan dapat menjadi tidak takut. Setelah semua detail telah diungkapkan kembali, tidak ada yang terlewatkan. Setelah Ye Xuan menggigit giginya, ia langsung melempar pesawat ulang-alik Zixing dan kapal lubang cacing yang baru saja diambil kapal dari dunia abadi ke sistem melahap. Tepatnya, itu adalah sistem fusi yang melekat pada sistem fagositosis. Kemudian, dalam benaknya, suara sistem yang familiar terdengar. Hei, aku menemukan bahwa aku dapat menggabungkan harta karun, pesawat ulang-alik bintang ungu dan lubang cacing, apakah kamu mulai bergabung? Bahkan jika Ye Xuan memberikan jawaban yang pasti, maka ada banyak asal-usul nuklir bintang yang terbuang, yang merupakan energi yang dibutuhkan dalam proses fusi. Hei, fusi kelima pesawat ulang-alik bintang ungu dimulai, kemajuan 1. Setelah mendengar suara sistem datang lagi, Ye Xuan menghela nafas lega. Menurut pengalaman sebelumnya, waktu yang dibutuhkan untuk fusi kelima akan lebih lama lagi. Diperkirakan setidaknya 6 hari atau lebih, dan kali ini, Ye Xuan menutup lagi. Kedua saudari itu mulai memadatkan cetakan budak baru jika tidak diperlukan. 6 hari kemudian, Ye Xuan menarik diri dari peleburan dan pemurnian yang berkelanjutan. Setelah menunggu setengah hari, suara sistem fusi kelima akhirnya berdering. Hei, selamat kepada tuan rumah, fusi kelima berhasil. Dapatkan pesawat, ulang-alik lubang ungu, kelas, kapal perang pribadi legendaris Star Legend. Meskipun hanya legendaris, Ye Xuan sudah sangat puas. Bagaimanapun, keberhasilan fusi berarti bahwa pesawat ulang-alik lubang ungu ini, mulai saat itu, akan mampu menahan kengerian lompatan lubang cacing alam semesta seperti kapal perang besar dan benteng luar angkasa. Kekuatan menghancurkan,
Dengan kegembiraan seperti itu, kesadaran Ye Xuan dengan cepat tenggelam ke dalam tubuh. Setelah beberapa pengamatan, ia menemukan bahwa penampilan si Dongsuo yang ramping pada dasarnya tidak berubah, tetapi menambahkan beberapa sudut tumpul mikro seperti otot. Warnanya juga dalam ungu asli, ungu dan hitam, udaranya berat, dan diketahui bahwa kekencangannya pasti telah meningkat pesat. Kemudian, Ye Xuan langsung melemparkan 4 harta dan bahan habis pakai yang tersisa ke sistem fusi pada saat yang sama, dan perintah itu berbunyi di benaknya. Hei, aku menemukan bahwa aku dapat menggabungkan harta, pedang bintang berlumuran darah dan kristal air mata bintang, apakah kamu mulai menyatu? Hei, aku menemukan bahwa aku dapat menggabungkan harta karun, enamel Phoenix ungu dan kekosongan tidak menghancurkan emas, apakah itu mulai menyatu? Setelah perintah itu berbunyi, Ye Xuan segera memberikan balasan positif, dan pada saat yang sama, banyak sumber nuklir bintang sebagai energi fusi dibuang. Setelah melakukan semua ini, dia menutup matanya lagi. Kali ini, kedua harta itu bergabung pada saat yang sama, dan waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Setidaknya 11 hari, cukup baginya untuk memadatkan sejumlah besar budak. Untungnya, kelompok iblis terakhir yang telah dilemparkan ke dalam sistem melahap memiliki sejumlah besar inti otak, dan mereka pada dasarnya adalah otak elit iblis. Nilainya cukup bagus, dan asal spiritual intrinsiknya lebih luar biasa. Kalau tidak, dia begitu gila memadatkan para budak, saya khawatir inti sumber spiritual di laut harus dikeringkan. 12 hari kemudian, Ye Xuan membanting matanya dan membuka matanya. Benar saja, pada saat berikutnya, ada suara sistem yang berhasil menggabungkan dua harta. Hei, selamat kepada tuan rumah, keberhasilan fusi kelima. Dapatkan air mata darah iblis. Level, prajurit epik bintang. Hei, selamat kepada tuan rumah, fusi kelima berhasil. Dapatkan kaca abadi Kai. Kelas, pelanggaran epik berbintang. Semuanya, seperti yang Ye Xuan duga, menyelesaikan fusi kelima peperangan dan parit, yang semuanya melampaui kapal perang pribadi kecil Ye Xuan dan mencapai level epik berbintang. Pedang air mata darah iblis adalah karena ia lahir sebelum roh pedang darah sihir, ia telah dipromosikan ke level legendaris terlebih dahulu, kali ini bergabung dengan mineral bintang epik air mata bintang, melompat ke prajurit epik dalam satu gerakan, tetapi diharapkan. Fusi kelima yang sama dari enamel kaca tak terkalahkan dapat berasal dari super terbaik sebelumnya, melewati level legendaris, dan dipromosikan ke kapal perang epik dalam satu gerakan, karena kali ini fusi kekosongan emas adalah langit berbintang untuk harta karun alasan untuk kelas mineral langka. Setelah menyelesaikan fusi kelima, ia telah menjadi dua harta pedang penghancur darah epik dan enamel kaca abadi, yang berbeda dari yang sebelumnya. Meskipun pedang air mata berlumuran darah masih berwarna merah darah, tetapi garis-garis berwarna darah yang ada di seluruh tubuh pedang, ada beberapa tanda seperti tetesan air mata berwarna putih keperakan di bintang-bintang. Itu terlihat jauh lebih fleksibel. Mengenai kekuatannya, pasti ada peningkatan yang tidak kecil. Mengenai enamel mengkilap abadi, setelah fusi ini, akhirnya tidak lagi feminin seperti sebelumnya, garis-garisnya keras, dan kekosongan kerajaan dari kekosongan emas terungkap, dengan kekuatan misterius yang tidak dapat dijelaskan. Selama total 28 hari, hampir sebulan kemudian, Ye Xuan digambarkan sebagai persiapan perang yang gila, dan regu perang dan kapal perang semuanya menyelesaikan fusi kelima. Selain itu, selain peleburan tingkat pertama dari 10 budak tingkat, dalam 18 hari berikutnya, jumlah tingkat perbudakan lainnya yang dipadatkannya cukup banyak. Secara total, ada 2 tingkatan 9, 8 tingkatan, 4 tingkatan, 7 tingkatan, dan 10 tingkatan, dan 3 hingga 6 tingkatan puluhan hingga ratusan keping. Jumlah ini hanya cukup untuk penggunaan darurat, yang jelas cukup. Ketika semuanya sudah siap, Ye Xuan mulai mempertimbangkan rencana tindakan selanjutnya. Yang paling ingin saya ketahui adalah lokasi kerbau, seperti apakah masih berada di domain pemakaman. Atau apakah ia telah memasuki lubang cacing kosmik terdalam di inti bidang bintang, dan sekarang sedang dalam proses lompatan lubang cacing di tingkat alam semesta. Ini sangat penting, dan ini terkait dengan bagaimana tindakan darurat Ye Xuan harus dilakukan setelah ia gagal melakukan pembunuhan. Sayangnya, meskipun ia memiliki pesawat ulang-alik lubang ungu yang dapat ditransmisikan, ia hanya dapat meninggalkan kandang dan tidak dapat keluar dari penjara Wan Luo ini di dasar angin hitam. Metode lama yang digunakan dalam nyamuk hitam sudah tidak tersedia lagi. Di satu sisi, waktunya ketat,
dan dia tidak diizinkan memakan angin ungu dari bawah ke atas. Selain itu, dia tidak memiliki cukup perbudakan sekarang, dan dia tidak punya waktu untuk terus mengembun. Yang lebih penting adalah bahwa sebelum nomor nyamuk hitam, dia pada dasarnya tidak dikenal dan tidak menarik perhatian, tetapi di sini, Ye Xuan tidak memiliki kesempatan untuk bercampur di penjara untuk menunggu kesempatan untuk menembak. Orang-orang itu jelas sudah lama para tiran telah bertahan hidup, dan kali ini mereka akan datang dan pergi 2 kali sehari, selalu menatapnya. Selama ada sedikit angin dan rumput, saya khawatir pertama kali akan terkejut oleh puncak angin hitam. Setelah beberapa saat tenggelam, Ye Xuan tiba-tiba teringat larutan kultur Gen 3 tabung dan 9 tahap yang baru saja dipertukarkan. Jika ketiga tabung digunakan pada saat yang sama, mungkin tidak diketahui bahwa pecahan langit berbintang yang tak berujung akan dihidupkan kembali dalam waktu singkat. Jika demikian halnya, Ye Xuan dapat mengaktifkan sistem komunikasi independen tingkat bintang yang melekat pada sistem fagositik, yang setara dengan stasiun pangkalan satelit terestrial yang dibawa kemana-mana, dimanapun itu berada. Mereka dapat secara paksa menyerang jaringan bintang dari bintang administratif terdekat. Bahkan melalui jaringan bintang-bintang eksekutif, sebagai peretas, menyerang jaringan bintang tingkat atas. Tentu saja, mengingat integrasi sistem fusi memerlukan dukungan energi, sistem komunikasi independen diaktifkan setelah digunakan. Sebagian besar sama saja, jaringan berbintang yang menyerang bintang administratif mungkin lebih baik untuk mengatakan bahwa begitu jaringan bintang terakhir dibangun secara paksa dengan cara ini, dikhawatirkan konsumsi energinya akan tumbuh secara geometris. Tetapi ini bukan masalah bagi Ye Xuan saat ini. Asal-usul nuklir bintang di dunia abadi miliknya sangat besar, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang cara menggunakannya. Baginya, hal terpenting saat ini adalah dapat berhasil mengaktifkan rangkaian sistem komunikasi independen tingkat bintang ini. Dengan cara ini, bahkan jika dia terjebak di dasar angin hitam, Wan Xuan dapat secara tidak sadar dunia luar mendapatkan informasi yang Anda butuhkan. Bahkan otak super berbentuk bintang yang secara langsung menyerang bagian atas pusat kendali utama cerdas angin hitam sangat mungkin terwujud. Jika demikian halnya, begitu Ye Xuan berhasil melawan angin hitam, dia akan menebak cangkirnya dalam sekejap. Dalam pemikiran ini, Ye Xuan Shen merasa tercengang. Pertama kali akan menjadi kotak induk mutiara berbentuk bintang yang berisi pecahan otak super langit berbintang abadi, diambil dari dunia abadi. Pada saat yang sama, ada juga kotak ruang angkasa biasa, yang merupakan jendela pertukaran Balai Urusan Federal Tianhexing sebelum Ye Xuan Yu. Itu diambil di tangan robot kecantikan yang cerdas. Ketiga kotak itu dipasang, solusi kultur genetik 9 tahap yang bernilai 30 juta poin kontribusi federal. Karena lingkungan yang rumit pada saat itu, dan hati Ye Xuan, pengikatan Wu Luolian tidak akan menjadi masalah melakukan hal-hal dalam hal semacam ini, sehingga kotak ruang angkasa tidak dapat dibuka untuk diperiksa. Pada saat ini, ketika dia percaya pada permainan merek dewa, dia akan setelah segel sederhana pada kotak ruang angkasa dihapus. Saat kotak ruang angkasa dibuka, kemuliaan emas kecil tapi sangat terang, tanpa peringatan apapun, bergegas keluar dari kotak, dan langsung jatuh ke dahi Ye Xuan, memasuki pengetahuannya tentang laut, seolah-olah dia memiliki mata yang panjang. Itu langsung dicap pada Zifu Yuanshan milik Ye Xuan. Kemudian, kekuatan misterius dan dahsyat meledak, membuat Ye Xuan marah dan hampir jatuh. Pada saat yang sama, di kandang lain di sisi kanan, sekitar 3 atau 400 meter jauhnya, sosok tampan yang telah menutup mata dan lututnya, tetapi juga merasakan sesuatu, tiba-tiba membuka matanya dan menoleh ke Ye Xuan. Benar-benar tak berujung, boom. Saat gemuruh tanah longsor yang mengerikan bergema di lautan pengetahuan Ye Xuan, kesadarannya tentang para dewa hampir tak terkendali, dan seketika itu seperti lubang hitam besar yang menarik ke tempat yang seperti mimpi. Ini adalah langit berbintang, kosong, panjang, dan tenang, memperlihatkan atmosfer yang sangat kuat dan sederhana, seolah-olah di ujung alam semesta tertentu, sepanjang waktu sungai, kembali ke hujan kuno yang legendaris. Anehnya, dengan munculnya langit berbintang yang unik dan bertabur bintang ini, gemuruh Ye Xuan di laut juga berhenti sejenak, dan ketika dia menoleh, dia tertegun untuk pertama kalinya di matanya. Warnanya, langit berbintang misterius ini, yang memperlihatkan atmosfer yang kuat dan sederhana, samar-samar dikenalnya. Ngomong-ngomong, ketika dia mengolah bagian lubang ilusi, atmosfer langit berbintang misterius yang terlihat 2 kali sebelum dan sesudahnya persis sama.
Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ada kura-kura raksasa yang sangat besar dan mengerikan di langit berbintang yang kuno yang dibawa kepadanya oleh artikel ilusi, tetapi tidak ada apa-apa di sini. Hei, pikiran ini baru saja terlintas di benak Ye Xuan. Di ujung langit berbintang yang tak berujung, tidak ada tanda-tanda teriakan tiba-tiba dari sorghum, seperti seekor naga. Tidak, tidak seperti itu, ini benar-benar seekor naga. Karena saat berikutnya, di galaksi yang dalam di ujung garis pandang, ada sosok emas yang tidak lebih lemah dari kura-kura raksasa. Satu naga, seluruh tubuh emas, memancarkan naga emas dari kekuatan kekaisaran yang tak terbatas. Hei, tepat ketika Ye Xuan kagum, naga emas itu sekali lagi menggelengkan lehernya dan menggelengkan lehernya. Cakar depan kanan melambai secara acak, dan galaksi yang luas menghilang ke dalam lubang hitam besar, memperlihatkan kekuatan melahap yang tak ada habisnya. Beberapa galaksi di dekatnya ditelan, tetapi mereka gagal mengguncang bahkan sudut-sudut naga emas ini. Teror, keberadaan yang benar-benar mengerikan, seperti kura-kura raksasa di dalam lubang, seharusnya berada pada tingkat keberadaan yang sama. Mungkin mereka hanya ada di alam liar, dan di dunia saat ini, tidak mungkin ada kehidupan yang begitu kuat. Panggil, suara naga kedua jatuh, dan naga emas di kejauhan tampaknya secara tidak sengaja melirik Ye Xuan. Kemudian, saat naga emas mengangkat kaki depan kanannya, dia berjalan menuju Ye Xuan melalui kekosongan yang tak berujung. Satu titik, suara ruang kosong telah mendekat sejenak, satu hanya seukuran kuku jari, tetapi mekar dengan kemuliaan manusia emas, langsung ke dahi. Adegan ini, tepat sebelum dia terperangkap dalam kekosongan misterius di laut, membuka perubahan tiba-tiba dari solusi kultur Gen 3 tabung dan 9 tahap persis sama. Tanpa menunggu Ye Xuan untuk memikirkan hubungan dan sebab akibat, kesadarannya akan para dewa sekali lagi terguncang tajam, dan seketika itu juga ia terjepit keluar dari ilusi bintang misterius oleh kekuatan yang tak tertahankan. Pada saat yang sama, di lautan pengetahuan, itu seperti bintang yang meledak, dan ada banyak rune misterius pada saat itu. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Ye Xuan jelas tidak mengenal satu pun, tetapi dengan budaya kuno ini sebagai satu pola menggantung dajiang yang mengalir ke dalam dewanya, Ye Xuan tampaknya seperti wawasan yang tiba-tiba, semua kebenaran akan dapat diakses sepenuhnya dalam sekejap. Naga emas, yang termasuk dalam level yang sama dengan kura-kura raksasa gua, bernama Zulong, dan itu adalah sedikit cakar dalam ilusi bintang kuno dari kisah sebelumnya, dan ditembakkan ke dalam tenda emas kecil di dahi Ye Xuan Yuan. Itu adalah setetes darah Zulong, yang disebut darah leluhur abadi. Terus terang, itu sebenarnya adalah benih yang diwariskan oleh Zulong. Tentu saja, benih ini, bukan tangan leluhur emas yang diserahkan kepada Ye Xuan, ilusi masa lalu, hanyalah warisan dari darah leluhur abadi ini. Darah leluhur abadi yang sebenarnya ditembakkan dari kotak luar angkasa yang berisi larutan kultur Gen 3 tabung dan 9 tahap. Itu tidak ada di tubuh Ye Xuan dan dicap dalam dewa-dewanya. Jenis darah leluhur abadi ini, mewakili warisan garis keturunan. Dalam ilusi berbintang yang kuno, cakar leluhur emas dari leluhur emas dan cakar dewa-dewa Ye Xuan Yuan mewakili warisan kekuatan. Sederhananya, untuk mendapatkan hal yang sebenarnya dari darah naga leluhur abadi, tubuh Anda setara dengan jejak darah naga leluhur, tetapi hanya itu saja. Hanya dalam ilusi berbintang yang kuno itu, leluhur emas dari leluhur emas disuntikkan ke dalam dewa-dewa para dewa, dan darah naga leluhur yang Anda warisi dalam tubuh Anda secara resmi diakui. Menggantung rune besar seperti sungai, itu adalah misteri kekuatan naga emas. Semacam tubuh tempaan yang termasuk dalam keluarga naga emas setelah mencapai ekstrim, dapat mencapai ranah harta abadi. Tingkat tempaan semacam ini jelas tidak lebih lemah dari yang sebelumnya diperoleh Ye Xuan dan sumber kura-kura. Dan, itu masih lengkap. Ini hanyalah ciptaan Tianda. Bagi Ye Xuan, demi latihan, dia hampir tidak membutuhkannya. Tempat itu memiliki warisan dari keluarga naga emas. Budidaya para dewa berasal dari kura-kura gua. Bagian imajiner dari lubang itu, bahkan inti spiritual iblis uniknya sendiri di laut berbeda dari iblis biasa, yang lainnya berwarna hitam, sumber spiritualnya adalah nuklir, tetapi berwarna hitam dan ungu. Daging, para dewa, kekuatan spiritual. Jika Ye Xuan berada dalam pendekatan 3 cabang, dan pada saat yang sama berjalan beriringan, pencapaian masa depan tidak akan terhitung. Semua ini datang begitu tiba-tiba dan tak terduga, itu membuat Ye Xuan memiliki rasa curiga dalam mimpinya.
Sumber spiritual inti yang menyeramkan dan spiritual di laut, tetapi itu dapat dianggap sebagai kejutan besar secara tak terduga, tetapi jika dibandingkan dengan darah leluhur abadi yang diperoleh saat ini dan kekuatan leluhur emas, itu benar. Tidak signifikan, karena kali ini, Yesuan dengan jelas berarti bahwa kucing itu menabrak tikus yang mati, dan secara tak dapat dijelaskan mendapat ciptaan yang hebat dari ciptaan keluarga kerajaan kekaisaran. Pada saat ini, dengan darah naga leluhur abadi ini menjadi para dewa, ke dalam pikiran Tuhan, di benak Yesuan, ada juga sosok wanita tua, anggun dan mulia, luar biasa, tetapi alisnya cukup khawatir. Selain sosok wanita tua ini, ada beberapa kata sederhana. Suan aku tidak bisa memikirkannya hanya dalam 100 tahun, kau telah menghancurkan lubang hitam dan tingkat ke-9 sempurna, dan aku sangat senang. Itulah yang kau butuhkan, 3 tabung dan 9 tingkat cairan ini, untuk ibu menggunakan kekuatan pribadi demi kecepatanmu, dan masih ada setetes impianmu tentang leluhur abadi. Petik 2. Benda ini, hanya beberapa tetes dari dinasti leluhur dinasti, tetapi ditinggalkan oleh leluhur keluarga naga. Dikatakan bahwa itu adalah darah leluhur-leluhur, dan itu hanya dapat diberikan kepada keturunan kerajaan yang telah menyelesaikan ujian akhir. Bagi ibu untuk meminta ayahmu selama lebih dari 10 tahun, tetapi juga membayar banyak uang untuk datang lebih awal, berharap dapat membantumu menerobos lubang hitam dalam satu gerakan, dan berhasil memperoleh pengakuan dari darah leluhur abadi ini, mewarisi darah leluhur kekuatan warisan, mencap atmosfer leluhur di Yuanshan. Begitu masalah ini berhasil, kau akan menjadi sosok paling berdarah di antara semua keturunan keluarga kerajaan. Itu akan menjadi harta karun masa depan, dan itu akan segera datang. Ingatlah untuk mengingatnya setelah mengakui semuanya. Bayangan wanita itu dalam benak Yesuan dan suara kata-kata itu dengan cepat menghilang, dan tidak ada jejaknya. Dalam hal ini, Yesuan sedikit memikirkannya. Bagaimanapun, tindakan wanita ini juga ilegal. Ujian ekstrim dinasti abadi itu menuntut, dan dia tidak dapat meninggalkan jejak apapun yang mungkin disikut oleh lawannya. Dengan lenyapnya bayangan ini dan suara ucapan dalam benaknya, Yesuan telah sepenuhnya menyadari sebab dan akibat dari masalah ini. Tidak mengherankan bahwa kedua pria itu, Bai Zhengjun dan Zhao Long, ingin memikirkannya. Ini benar-benar terlalu kebetulan, bahkan seorang wanita kerajaan yang jauh dari bintang kaisar pasti menganggapnya sebagai putranya. Bagaimana dengan yang lain? Di satu sisi, identitas Yesuan tiba-tiba muncul, dan tidak ada jejak sebelumnya. Ini sejalan dengan kondisi keluarga kerajaan untuk melakukan ujian ekstrim. Selain itu, dia tidak hanya memiliki karakter Suan dalam namanya, tetapi juga melesat ke 2000 teratas daftar kontributor federal hanya dalam beberapa hari. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Agaknya keluarga kerajaan yang sebenarnya diduga benar bahwa ini adalah domain pemakaman, dan ada cara untuk mendapatkan banyak poin kontribusi federal dengan cepat. Dan untuk ini, wanita kerajaan dari bintang abadi kaisar hanya tahu. Dalam hal ini, Yesuan tiba-tiba muncul di lapangan bintang Tianhe yang paling dekat dengan lapangan bintang pemakaman. Bagaimana mungkin orang tidak salah paham? Terlalu banyak kebetulan dan bersama-sama, itu bukan lagi kebetulan, tetapi Tuhan. Semua ini, mungkin, hanya firman Tuhan yang cukup untuk menjelaskannya. Dalam desahan, Yesuan membuka matanya, dan kemudian dia melihat kotak ruang angkasa yang telah dia letakkan di telapak tangan kanannya. Di dalam kotak itu, larutan kultur gen 9 tahap emas 3 tabung terlihat. Akhirnya aku bisa memulai. Aku berharap sudut langit berbintang akan dapat pulih sesegera mungkin. Dalam bisikan-bisikan, Yesuan bahkan jika dia membuka kotak kristal induk berbentuk bintang di sebelah kiri, tidak ragu-ragu, dan menuangkan ketiga tabung dan cairan tingkat 9 ke dalam tulang, semuanya ada di dalam kotak. Sebuah fragmen otak super seperti irisan kuning. Kemudian, setelah merasakan napas, itu menutup lagi, dan mengarahkan tangan ke kotak sumsum bintang ke dunia abadi. Perampok, bandit, Wang Bagu, kamu adalah pria yang hina dan tidak tahu malu, mengapa kamu membawanya? Leluhur yang abadi, jelas adalah milik nagaku. Kembali dengan cepat, kalau tidak aku. Tepat setelah semua ini dilakukan, tidak jauh dari sisi kanan kandang, ada suara kutukan sedih yang tiba-tiba dan tiba-tiba yang tampaknya penuh kebencian, sehingga Yesuan tiba-tiba melihat sekilas kondisinya, bahkan suaranya tidak menantikan. Dalam garis pandang, 3 atau 400 meter dari kandang terdekat Yesuan, seorang biksu muda yang masih mengesankan,
sekarang berjongkok di depan kolom tahanan, dan menatap Ye Xuan dengan lugas, Mou di tengah merah seperti darah, mengungkapkan kebencian Hao Tian, penampilannya bahkan lebih tak tertandingi, beberapa ingin memilih orang dan menghukum. Bahkan jika Ye Xuan tertegun, pikirannya terlintas dalam cahaya, dan dia tanpa sadar membuka mulutnya. Long Xuan, sebenarnya, saya hampir memanggil darah leluhur abadi. Selain itu, kesamaan antara alis orang itu dan wanita kerajaan sekitar 6 atau 7. Faktanya sudah sangat jelas, orang di kandang yang berlawanan, kemungkinan besar, adalah keturunan kerajaan dari dinasti abadi. Dan itu sedang menjalani cobaan yang sangat, meskipun itu memang bidang bintang pemakaman, tetapi itu terlalu sial, itu segera ke dasar angin hitam, menjadi tawanan iblis. Alasan mengapa pihak lain telah menentukan bahwa ia telah mengambil alih kepemilikannya tidak sulit untuk dipahami. Apa itu darah leluhur yang abadi? Sebagai keturunan keluarga kerajaan, ketika yang pertama muncul, pihak lain dapat merasakan napasnya. Bersama dengan cairan kultur gen 3 tabung dan 9 tahap yang baru saja muncul di tangan Anda sendiri, pihak lain akan sedikit menyimpulkan, dan situasi ini dapat dianalisis secara kasar. Satu pikiran dan ini, Ye Xuan segera menghancurkannya. Meskipun semuanya tidak disengaja, tetapi ia memiliki fakta bahwa ia awalnya milik pihak lain, tetapi itu tidak dapat dihapus, yaitu, ia belum dipukul. Dengan karakter Ye Xuan, hatinya pasti akan memiliki rasa bersalah, tetapi sekarang penderitaan itu tidak hanya di depannya, tetapi ia bahkan melihat seluruh proses perolehan darah leluhur yang abadi oleh Ye Xuan. Sungguh konyol sehingga sangat konyol. Sayangnya, tidak ada cara untuk menghancurkannya lagi. Darah leluhur yang abadi telah dicap ke dalam dewa Ye Xuan, melelehkan pengetahuannya, seperti satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ye Xuan tidak punya niat untuk kembali, sama sekali tidak ada jalan. Kalau begitu keluarlah dan kembali ke tembok. Namun, pihak lain mahal untuk kaisar, dan karena statusnya, bahkan jika Ye Xuan memiliki banyak hal baik, tetapi dia dapat memasuki rumah, saya khawatir itu sangat sulit untuk diketahui, dan kemudian, itu dapat dikompensasi untuk darah Zulong yang abadi. Bahkan jika Ye Xuan memilikinya, itu mungkin tidak dapat mengangkat tangannya dan mengirimkannya. Masalah ini, ketika itu benar-benar memalukan, biarkan Ye Xuan terjerat, kecuali hati nurani yang bersalah, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, terkadang tidak tahu bagaimana membuat kesalahan. Kaisar Long Xuan di kandang seberang terus mengumpat, dan dia ingin melihat Ye Xuan tidak menanggapi. Itu untuk memastikan bahwa dia memang bersalah. Kutukan di mulutnya semakin buruk. Tanpa disadari, bahkan Ye Xuan mengerutkan kening, dan kekesalannya semakin tebal. Pada akhirnya, Ye Xuan hanya menutup matanya dan menutup kelima pengetahuannya, hanya ketika dunia luar tidak ada. Bahkan permintaan, maaf sekecil apapun yang masih ada di hatiku pun sirna dalam sekejap setelah aku menerima bau busuk dari pihak lain. Dia juga orang yang sombong, bisakah kau membiarkan orang lain begitu malu? Segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Jika kau mengatakan bahwa kau secara tidak sengaja memperoleh darah leluhur abadi dari pihak lain, maka, dalam pandangan Ye Xuan, dosa yang baru saja ia pelajari dari mulut pihak lain sudah cukup untuk membuahkan hasil. Aku berutang, tidak ada lagi keterikatan. Kedamaian pikiran, berpikir seperti ini, mentalitas Ye Xuan berangsur-angsur tenang, dan segera ia melupakan Kaisar Long Xuan di kandang seberang. Dia dengan cepat memasuki kondisi konsentrasi, menganalisis situasi saat ini dan menyimpulkan tindakan pencegahan lanjutan. Pada saat ini juga dalam benaknya, suara sistem fagositosis terdengar tiba-tiba. Hei, selamat kepada tuan rumah. Tangkap frekuensi gelombang biologis otak super langit berbintang abadi, apakah itu segera diperiksa? Begitu cepat, dalam benaknya, tiga kata ini terlintas, dan Ye Xuan segera menjadi sangat gembira. Dia tidak ragu-ragu, dia dengan cepat mengambil kotak induk berbentuk bintang yang baru saja lahir ke dunia abadi dan membukanya secara langsung. Saat tutupnya terbuka, itu sangat memalukan, dan atmosfer misterius kelemahan mikroskopis langsung muncul ke permukaan. Namun, ketika Ye Xuan ingin merasakannya dengan hati-hati, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada yang bisa disentuh, napas itu, tampaknya tidak ada yang namanya normal. Booming, tepat ketika hatinya canggung dan wajahnya tertegun, tanah penjarawan Luo di bawah kakinya bergetar tajam dan hebat. Ini jelas merupakan ritme seluruh benteng angin hitam. Di otak, cahaya menyala, dan Ye Xuan tanpa sadar menutup kotak binatang itu.
Guncangan hebat yang datang dari bawah kaki, berlalu dengan cara yang aneh. Satu-satunya kegunaan otak super langit berbintang adalah untuk mewakili nilainya sebagai pusat kecerdasan biologis dalam jaringan seukuran bintang yang besar atau kecil. Alam semesta bintang dan bintang, sebesar seluruh alam semesta ketiga, sekecil jaringan bintang internal bintang administratif, atau bahkan jaringan internal benteng ruang angkasa. Perannya seperti otak manusia, ini terkait dengan tingkat super langit berbintang. Misalnya, langit berbintang dan otak super dalam bintang abadi kaisar abadi adalah tingkat abadi teratas. Jenis yang berlaku untuk jaringan bintang bagian dalam benteng ruang angkasa adalah otak super langit berbintang yang paling umum. Ini adalah kasusnya, misalnya, dalam otak super langit berbintang yang ada sebagai pusat kendali cerdas dalam pasukan ruang angkasa yang disebut angin hitam dan nyamuk hitam. Otak super langit berbintang dari nyamuk hitam telah disempurnakan oleh Ye Xuan, dan efeknya seperti mengendalikan seluruh orang dengan mengendalikan pikiran otak manusia. Sejak saat itu, nyamuk hitam telah sepenuhnya menjadi milik pribadi Ye Xuan. Kendalikan semuanya, dan, melalui kejadian ini, Ye Xuan juga sangat akrab dengan atmosfer otak super langit berbintang. Baru saja, ketika angin hitam bergetar tanpa peringatan apapun, Ye Xuan dengan tajam menangkap napas langit berbintang dan otak super. Meskipun sangat memalukan, itu dengan jelas mengungkapkan rasa takut. Karena alasan ini, dia akan memancarkan sinar cahaya begitu cepat dalam pikirannya sehingga dia hampir segera secara tidak sadar menutup kotak sumsum berbentuk bintang yang berisi fragmen otak super tingkat abadi. Pada saat ini, dengan kotak kecil kristal induk tertutup, getaran hebat dari angka angin hitam juga langsung berlalu. Hanya titik ini yang cukup untuk mengonfirmasi dugaan Ye Xuan. Otak super langit berbintang abadi, untuk tingkat biasa otak super langit berbintang, itu benar-benar memiliki tingkat efek penekanan yang sama. Ini sebenarnya cukup normal, dan banyak makhluk di alam seperti ini. Meskipun keberadaan kotak di kotak kristal ibunya sebenarnya hanya sepotong puing dari otak superstar tertentu, tetapi bahkan sebuah fragmen, ketika dihidupkan kembali oleh larutan kultur gen tingkat ke-9, itu tersebar. Itu juga merupakan atmosfer unik dari langit berbintang abadi dan otak super. Mungkin lemah, tetapi itu seperti palsu. Keberadaan lain mungkin tidak merespons, tetapi untuk semua bintang dan otak tingkat biasa, sama sulitnya dengan warga sipil untuk bertemu seorang raja. Efek penekanan level semacam ini hanyalah sifat etnis dari otak super langit berbintang. Itu tidak ada hubungannya dengan Ye Xuan pada awalnya, tetapi sekarang penemuan tiba-tiba yang tak terduga inilah yang membuat hatinya tiba-tiba jernih. Semua masalah dan kesusahan lenyap sepenuhnya dalam sekejap, seperti embusan angin, dan awan pun berkabut. Hei, selamat kepada tuan rumah. Saya menerima pecahan otak super tingkat abadi, sesuai dengan persyaratan aktivasi, apakah akan mengaktifkan sistem komunikasi pribadi antariksa bintang. Saat Ye Xuan akan mengambil kembali tubuh kotak kristal induk berbentuk bintang dari pecahan otak super tingkat abadi, melemparkannya ke dalam sistem fagositosis, perintah sistem yang telah lama ditunggu segera berbunyi. Pada saat ini, napas Ye Xuan menjadi tergesa-gesa, tanpa ragu-ragu, bahkan jika dia memberikan jawaban positif. Kemudian, nada sistem fagositosis terdengar lagi, satu demi satu, dan pemboman tanpa pandang bulu, dan saat ini, Ye Xuan tidak siap. Hei, selamat kepada tuan rumah. Sistem komunikasi pribadi tingkat bintang berhasil diaktifkan. Level pusat astrologi saat ini, level pecahan. Cakupan frekuensi gelombang otak bintang level saat ini, diameter 1 bulan cahaya. Kemampuan komunikasi jaringan tingkat saat ini, hanya tingkat akses setelah akses, tidak dapat disusupi. Hai, selamat kepada tuan rumah. Menemukan gelombang pusat otak bintang. Jenis, LAN Mikro. Tingkat otak bintang, tingkat normal. Apakah langsung terhubung? Ketika suara sistem dalam pikiranku akhirnya berakhir, Ye Xuan merasa bahwa seluruh otak sedikit ceroboh, dan menenangkan suasana hati, yang mulai menganalisis satu persatu. Pertama-tama, sistem komunikasi pribadi antariksa bintang berhasil diaktifkan, dan pecahan otak super langit berbintang di sudut tampaknya menjadi pusat astronomi. Sistem komunikasi ini mulai sekarang, seperti bintang abadi di bintang abadi, memproses semua data yang dipertukarkan. Selain itu, dari analisis nada prompt, sistem komunikasi pribadi yang baru diaktifkan tampaknya memiliki nilai, dan tingkat ini secara langsung terkait dengan otak super berbintang sebagai pusat kecerdasan sistem. Saat ini,
Pusat kecerdasan sistem hanya merupakan pecahan langit berbintang dan otak super. Oleh karena itu adalah tingkat terendah, dan jarak terjauh yang ditempuh oleh gelombang astral adalah bulan terang. Tentu saja, jarak ini pasti akan meningkat seiring pertumbuhan tingkat abadi fragmen otak super di masa depan. Mengenai cara tumbuh, Ye Xuan ini belum sempat melihatnya. Selain itu, saat ini, itu hanya sistem komunikasi pribadi tingkat fragmen. Ia menangkap sinyal frekuensi gelombang jaringan bintang lain dalam kisaran diameter 1 bulan cahaya, dan setelah komunikasi, ia hanya dapat aktif di jaringan bintang tingkat ini, tidak hidup dan secara paksa melintasi perbatasan ke jaringan tingkat atas. Misalnya, ia menangkap sinyal frekuensi gelombang jaringan area bintang administratif bintang Tianhe. Kemudian, setelah terhubung, ia hanya dapat dilemparkan ke jaringan tingkat ini. Jika Anda ingin mundur, Anda akan menyerang tingkat atas negara bintang yang berdebu. Jaringan, maaf, tidak cukup. Mengenai mikro LAN yang disebutkan di akhir sistem, tidak diragukan lagi jaringan internal benteng angin hitam. Dari isi wacana nada perintah sistem komunikasi pribadi Ye Xuan jelas menyadari koneksi dan akses jaringan dengan merasakan dan menangkap frekuensi gelombang biologis bintang dan otak lainnya. Bagaimanapun, semua jaringan tingkat bintang cukup besar untuk mencakup seluruh jaringan alam semesta ketiga, jaringan tingkat atas bintang abadi, sekecil jaringan area lokal di dalam benteng luar angkasa, dan pusat kendali utama yang cerdas semuanya dapat berupa otak super berbentuk bintang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa levelnya berbeda. Itu hilang. Setelah mengklarifikasi situasi dasar, Ye Xuan tidak segera memerintahkan akses ke pusat kecerdasan angin hitam, dan dia tidak dapat melarikan diri. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah pertumbuhan dan evolusi fragmen otak super di sudut level abadi ini. Bagaimanapun, fungsi level film residual terlalu lemah, dan niat awal Ye Xuan terlalu jauh. Dengan pertanyaan ini, dia bahkan mengetahuinya bahkan di basis data internal sistem komunikasi, dan segera menyadarinya. Aktivasi Ye Xuan atas pusat kecerdasan sistem komunikasi pribadi antariksa bintang ini hanyalah sudut film, tetapi selama aktivitasnya dipulihkan, ia dapat tumbuh seperti usia bumi, melalui pembelahan sel terus-menerus, hingga akhirnya pulih sepenuhnya. Tentu saja, otak super langit berbintang seperti usia tua. Itu adalah keberadaan yang aneh antara tubuh yang hidup dan tubuh yang tidak hidup. Tidak ada sel sama sekali, tetapi makna keseluruhannya benar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa usia bumi terlalu lambat untuk tumbuh perlahan, tetapi terus tumbuh. Mineral khusus dari kristal hitam dapat direalisasikan. Secara kebetulan, kristal hitam ajaib semacam ini tidak hanya dimiliki Ye Xuan, tetapi juga banyak. Benda semacam ini sebenarnya adalah jenis batu hitam yang digunakan oleh orang kuat untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Ye Xuan telah melakukan kontak di gudang area gudang 3 lantai nyamuk hitam, dan kemudian menyerahkannya kepada manajemen bak, membiarkannya membuka pasokan untuk semua budak sihir dan meningkatkan kultivasi mereka sesegera mungkin. Kristal hitam ajaib itu tampaknya bertepatan, tetapi sebenarnya, dengan sedikit pemikiran, Anda dapat menemukan keniscayaannya. Seperti yang diketahui semua orang, pusat kecerdasan jaringan bintang, yaitu, semakin tinggi level otak super langit berbintang, semakin luas bidang bintang yang dicakup oleh seluruh jaringan bintang. Alasannya adalah bahwa sinyal jaringan-jaringan bintang sebenarnya adalah pusat kecerdasan jaringan. Gelombang biologis yang dipancarkan oleh otak super langit berbintang. Semakin kuat langit berbintang, semakin kuat frekuensi gelombangnya. Frekuensi gelombang semacam ini pada dasarnya sama dengan kekuatan spiritual iblis. Oleh karena itu, iblis dan otak super berbintang membutuhkan kristal hitam ajaib semacam ini, yang sepenuhnya dapat dimengerti. Yang disebut kristal hitam ajaib, yang terkandung di dalamnya, adalah kekuatan khusus yang dapat membentuk efek amplitudo pada kekuatan magis iblis. Efek amplitudo dari kekuatan ini jelas membantu frekuensi gelombang biologis otak super bintang. Setelah mengetahui situasi ini, Ye Xuan benar-benar lega. Dia ingat berapa banyak kristal hitam yang dimilikinya, dan cara mengonsumsinya sudah cukup. Namun, masalah ini dapat diatasi saat ini. Sangat penting untuk mengambil gua batu untuk pertama kalinya. Ye Xuan bahkan mengeluarkan instruksi ke sistem komunikasi yang baru diaktifkan, segera menyambung dan mengakses LAN internal benteng angin hitam, dan sesegera mungkin, pusat kendali utama yang cerdas, yaitu, tingkat biasa otak. Super langit ditaklukkan, disempurnakan.
Dengan dirilisnya instruksi, Ye Xuan dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan aneh di dalam tubuh, yang sedikit seperti kekuatan iblis, dan itu sedikit seperti kekuatan biksu manusia. Itu pasti langit berbintang. Frekuensi gelombang biologis yang unik untuk otak super. Frekuensi gelombang biologis semacam ini tidak perlu dikendalikan oleh Ye Xuan. Saya mengikuti jenis frekuensi gelombang yang sama yang saya rasakan. Saya berjalan keluar dari tubuh Ye Xuan, yang seperti garis tipis dan tak terlihat, dengan satu melekat pada Ye Xuan. Kesadaran Yuan Shen, satu ujung, hanya berputar cepat dan terpelintir, dimasukkan dengan mulus, dan berkedip ke lantai 4 benteng angin hitam, dan memasuki aula kendali pusat dari area inti 4 lapis. Pada saat berikutnya, hati Ye Xuan bergetar tak dapat dijelaskan. Itu seperti dewa yang menyeberang. Ia merasakan gelombang lain dengan frekuensi gelombang yang sama, tetapi jauh lebih lemah, dengan rasa takut. Jelas, frekuensi gelombang otak super abadi yang telah diperpanjang dari tubuhnya telah berhasil membentuk koneksi parit dengan pusat kecerdasan angin hitam. Pada saat berikutnya, sejumlah besar cengkeraman seperti berguling-guling di sungai, mengalir ke dalam pikiran Ye Xuan, termasuk semua yang ada di seluruh angin hitam. Karena jumlah datanya terlalu besar, Ye Xuan terlambat untuk mencegahnya, dan benar-benar merasa pusing dan pusing. Ini sebenarnya alasan mengapa operasinya tidak familiar. Begitu Anda memulai, ia dapat secara selektif mengakses dan mendapatkan data yang ia butuhkan. Itu tidak berguna dan langsung diabaikan. Untungnya, ia kuat dan hanya pulih beberapa saat setelah sedikit pusing. Kemudian, Ye Xuan mulai melihat data yang baru saja ia dapatkan. Yang mengejutkannya, data tersebut tidak hanya mencakup otoritas pembukaan dan penutupan jalur utama filer, tetapi juga hak untuk mundur semua kandang, bahkan hak akses semua pintu ruang angkasa dan jalur lain di lantai atas dan bawah seluruh benteng ruang angkasa. Keduanya disertakan, dan semuanya adalah hak admin tingkat atas. Artinya, jika Ye Xuan bersedia, ia sekarang tidak dapat mengetahui bahwa merek aktivasi semua pintu ruang angkasa telah sepenuhnya diubah. Dengan cara ini, bahkan jika ia menebak, di benteng ruang angkasa nyamuk hitam ini, akan sulit untuk membuat kemajuan. Bahkan merek spiritual yang dimilikinya gagal total, pintu ruang angkasa dan semua lorong tidak dapat dibuka, dan kemana saya bisa pergi. Selain itu, semua kendali atas seluruh pertahanan Battlestar dan susunan penyerang, semuanya ada dalam data. Di bawah ekstasi, Ye Xuan bahkan secara langsung memurnikan langit berbintang angin hitam, dan kemudian menghabiskan sedikit waktu, dan semua hak kendali telah dimodifikasi. Singkatnya, semua kekuatan yang dimiliki oleh semua penyihir di angin hitam telah hilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Semuanya terkonsentrasi di tangan Ye Xuan. Selama dia bersedia, seluruh nomor angin hitam, seperti nomor nyamuk hitam sebelumnya, dapat langsung diserap ke dunia abadi. Namun, dia tampaknya tidak bermaksud untuk melakukannya segera. Bahkan dengan aktivasi pintu ruang angkasa dan semua saluran, Ye Xuan telah menetapkan periode jeda sementara. Karena dia menemukan kecerdasan dalam basis data hub intelijen angin hitam. 2 hari kemudian, angin hitam akan mencapai tepi lubang cacing alam semesta alami yang mengarah ke alam semesta pertama di bagian terdalam bintang pemakaman. Pada saat itu, iblis akan berada di Legiun, dan 8 benteng luar angkasa lainnya selain nyamuk hitam akan tiba di sana. Tujuannya adalah untuk mentransfer sumber daya sejumlah besar mineral langka, sumber nuklir bintang, dan harta karun lainnya yang telah mereka jelajahi di bintang-bintang. Yang menjadi tanggung jawab masing-masing di bidang bintang masing-masing ke Begonia, dan akan kembali ke alam semesta pertama. Nomor angin hitam, bawa kembali ke tanah leluhur iblis. Sebelumnya, hanya sejumlah besar nyamuk hitam telah membuat Ye Xuan bahagia dan tidak dapat menahan diri. 2 hari kemudian, 9 benteng ruang angkasa lainnya, termasuk Blackwing, akan menyatukan semua sumber daya dan harta yang dikumpulkan selama bertahun-tahun ini. Dalam adegan itu, Ye Xuan berpikir bahwa tidak ada gunanya untuk menanggungnya. Singkatnya, pai besar, jangan dimakan, kasihanilah dirimu sendiri. Butuh waktu 2 hari untuk berlalu. Dalam 2 hari ini, meskipun Ye Xuan telah tinggal di kandang bagian bawah penjara Wanluo, tetapi melalui langit berbintang Blackwing, semua kondisi seluruh Battlestar tidak luput dari persepsinya. Ketika dia bosan, dia juga mencoba untuk terhubung ke jaringan Tian Hexing terakhir melalui LAN internal Blackwing, untuk memahami reaksi tindak lanjut dari Tian He Star setelah dia ditahan pada hari yang sama. Namun,
Hasilnya mengecewakan. Tingkat jaringan bintang sangat ketat. Bintang abadi pada bintang kekaisaran adalah otak super, dan jaringan langit bintang 1 memegang kendali. Bintang-bintang dari 3 negara kekaisaran adalah otak super dan mengendalikan jaringan bintang sekunder. Dalam 3 peta kekaisaran, langit berbintang dan otak super di bintang-bintang negara kecil mengendalikan sejumlah besar jaringan bintang 3 tingkat. Ketika bintang kecil berada di bawah bintang administratif seperti bintang Tianhe, otak super langit berbintang dikendalikan oleh jaringan bintang 4 tingkat yang mencakup bidang bintang tertentu. 5 tingkat di bawah tingkat keempat bersifat umum, hanya referensi umum, untuk kapal perang atau pesawat ruang angkasa di dalam otak super langit berbintang untuk mengendalikan jaringan area lokal mikro. Dengan kata lain, nomor angin hitam dari jaringan area lokal termasuk ke dalam tingkat kelima, dan frekuensi gelombang biologis yang dipancarkan oleh otak super langit berbintang di bintang Tianhe. Bahkan jika dapat tiba di sini, orang-orang juga merupakan jaringan 4 tingkat. Sistem komunikasi langit berbintang pribadi tingkat fragmen hanya dapat dihubungkan ke jaringan lain, dan tidak mungkin untuk secara paksa menyerang tingkat atas, jadi tidak ada permainan. Tentu saja, Yesuan juga dapat langsung menggunakan sistem komunikasi jaringan bintang pribadinya untuk mengakses jaringan 4 tingkat bintang Tianhe, bahkan jaringan tingkat ketiga bintang Guodu, dan bahkan jaringan tingkat kedua bintang Kaisar. Namun premisnya adalah, Anda harus dapat setidaknya menangkap frekuensi gelombang otak super dari jaringan bintang ini. Ketika jaraknya terlalu jauh, frekuensi gelombangnya lemah. Pusat kecerdasan sistem komunikasi bintang pribadi hanyalah sepotong puing. Sama seperti miopia, atau pasien dengan tuli parah, kemampuannya terlalu menyikut.